Jika kamu sekarang sedang berada di puncak kesuksesan atau di karir yang bagus dengan cepat yang tinggi, pasti akan selalu ada godaan yang bisa bikin kamu hancur dan mengalami kegagalan. Tetapi bukan dari pekerjaannya, tapi karena tidak tahan dari 10 godaan ini. Saya sudah meriset dari berbagai sumber bahwa apa saja godaan, kenapa kok banyak orang dia itu bukan gagal karena bisnisnya hancur. Tidak, bisnisnya itu lancar dan sukses, tapi mereka hancur karena godaan. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa godaan itu selalu datang menghampiri orang-orang yang sukses. Jadi, kalian yang belum sukses, tonton video ini. Ketika kalian sukses, kelak kalian akan ingat video ini sebagai sebuah proteksi atau helm. Jangan sampai tunggu jatuh baru pakai helm. Jangan sampai kamu udah terjatuh, terus kamu udah patah tulang, baru pakai safety belt. Jadi video ini merupakan safety belt atau sabuk pengaman yang tepat untuk kamu ketika kamu sukses. Ketika bisnismu lancar nanti, jangan lupa ada 10 hal ini yang sebagai proteksi untuk kamu. Yang pertama adalah uang yang dihasilkan tanpa kerja keras. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika dapat uang tanpa kerja keras itu terhadap psikologisnya orang-orang yang dapat banyak uang dengan mudah, tapi diperoleh dengan cara yang tidak jujur, maka uang itu akan cepat habis dan gak bakal berkembang. Jadi jangan tergoda dengan cara-cara seperti ini. Kamu kalau mau silahkan dicoba. Bisa mungkin dari perjudian. Judi itu bisa sering kalah, tapi bisa juga sekalinya menang itu besar. Akhirnya kamu tergoda untuk terus melakukan perjudian itu dan sampai uangmu benar-benar habis. Jadi kalian harus berhati-hati. Lalu yang kedua yaitu efek dopamin. Contohnya, kita sering mengalami merasa senang saat mendapatkan banyak like di sosial media. Tapi itu kan cuma kepuasan instan yang bisa bikin kita kehilangan kontrol. Kamu bisa jadi lupa, sombong gak mau nyapa, sok ngartis, sok hebat. Dan anak muda, terutama di TikTok, di zaman sekarang yang tiba-tiba followernya jadi ratusan ribu, bahkan jutaan, itu seringkali ketika kita ketemu dengan mereka, itu gak nyapa, maunya disapa duluan. Itu karena efek dopamin. Mereka merasa lebih baik dari kamu, bisa banyak follower, ratusan ribu follower, bahkan jutaan follower, maka dia merasa betul-betul orang yang hebat. Ya itu memang gak salah, tetapi sekali lagi yang harus kamu sadari bahwa kamu itu masih manusia biasa dan pentingnya untuk kerendahan hati. Jadi menurut saya efek dopamin itu bahaya. Terus yang ketiga adalah menunda-nunda. Seringkali kita menunda-nunda tugas-tugas yang penting dan akhirnya waktu berlalu dan kita tetap stuck di tempat yang sama. Jadi jangan biarkan hidupmu itu terjadi di siklus godaan yang menunda-nunda. Dan saatnya kamu itu untuk take action. Dan yang keempat adalah kecanduan dengan dunia digital seperti sosial media. Ini juga godaan yang kita seringkali terlalu berlama-lama main sosmed, scroll sampai berjam-jam, yang sebenarnya gak penting buat kita. Jadi saran saya sebaiknya kamu unfollow akun-akun yang gak penting, seperti akun-akun cewek yang joget-joget atau gosip-gosip artis yang membuat kamu jadi overthinking, karena otomatis waktumu itu terbuang sia-sia. Dan ada lagi misalnya, ketika kamu scroll, ada influencer yang promosiin barang atau produk yang sebenarnya kamu gak begitu perlu, tapi karena kamu tergoda dengan cara penyampaiannya, akhirnya kamu beli. Dan lucunya, kamu merasa menyesal dengan perbuatanmu sendiri. Lalu yang kelima adalah cepat puas. Cepat puas dengan pencapaian yang sudah dicapai, atau cepat puas dengan keadaan yang biasa-biasa aja. Saran saya jangan cepat puas dengan keadaan kita yang cuma biasa-biasa aja, baik itu hubungan lingkungan ataupun diri kita sendiri. Fokus dan disiplinlah untuk mencapai hal-hal yang baik setiap harinya. Jadi kamu harus menetapkan standar dalam hidup kamu. Saya rasa
Kalau kamu itu menjadi orang yang pribadi biasa-biasa aja, ya oke, hidup itu adalah pilihan. Dengan hidup yang biasa-biasa aja itu udah puas. Atau comfort zone, itu adalah godaan yang karena hidup kamu sudah nyaman. Jadi, kamu tidak hati-hati, kamu sudah puas di kehidupan yang seperti itu. Maka risikonya adalah kamu bakal tertinggal dengan orang-orang yang mengupgrade diri. Karena zaman sekarang terus maju dan terus berkembang, kalau kamu tidak mengupgrade diri, ya kamu pasti bakal tertinggal. Dan yang kelima, jangan lari dari masalah. Itu adalah godaan yang sangat besar. Hidup itu pasti ada rintangan, perjuangan, dan kesulitan. Jadi jangan lari dari masalah. Hadapi situasi tersebut, karena masa lalu gak akan pernah hilang. Jadi lari dari masalah itu adalah salah satu godaan yang paling cepat. Makanya kenapa ada orang yang banyak sekali terpikir untuk mau mengakhiri hidup, dan itu godaan yang berbahaya. Lalu yang keenam yaitu berselingkuh. Berselingkuh itu kayak bom waktu buat hubungan kamu. Nggak cuma bikin trust hilang, tetapi bisa jadi pemicu drama yang berkepanjangan. Dampaknya bisa sampai merusak mental, bikin stres, dan selain itu resiko kesehatan juga gede. Kamu gak mau kan kena penyakit cuma gara-gara main-main di belakang. Plus image kamu bisa hancur total di mata orang-orang, dan bisa kehilangan support sosial. Dan perselingkuhan itu nikmatnya cuma sesaat, tapi penderitaannya bisa sampai seumur hidup. Terus yang ketujuh adalah hiburan yang tidak bermanfaat. Jangan cuma mengambil waktu untuk hiburan yang gak memberikan kita kemajuan. Lebih baik selesaikan tugas-tugas yang gak terpenting dahulu sebelum menikmati hiburan. Tapi pilihlah hiburan yang bermanfaat tentunya, seperti baca buku, baca hal-hal baru, mengembangkan keterampilan agar bisa berguna di masa depanmu. Contoh juga dengan berolahraga, itu bagus untuk melatih ototmu, maka hormon endorfinmu akan lebih fresh. Dan yang kedelapan adalah menunda-nunda perubahan. Jadi jika kamu ingin mencapai perubahan dalam hidupmu, jangan menunda-nunda. Ambil langkah-langkah kecil yang pasti untuk mencapai tujuanmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Gitu-gitu aja terus, sampai akhirnya 10 tahun terakhir kamu tidak belajar sesuatu hal yang baru. Jadi ketika kamu tidak belajar sesuatu hal yang baru, itu bahaya banget. Kamu bakal tertinggal jauh dari orang-orang yang selalu belajar. Yang kesembilan adalah meremehkan kesehatan. Ini merupakan godaan yang paling bahaya dan yang paling orang sepelekan. Padahal kesehatan itu merupakan aset yang paling berharga yang seringkali kita abaikan. Jangan kebanyakan makan seperti cepat saji. Memang makanan tersebut enak, tapi secara cepat atau lambat itu bisa merusak kesehatanmu. Maka saran saya sebaiknya kurangi dan ganti dengan makanan-makanan yang lebih healthy food. Karena datangnya penyakit-penyakit itu sebagian besar dari apa yang kamu makan dan pola hidup yang gak sehat. Dan godaan yang ke-10 adalah terlalu konsumtif. Saat ini seringkali kita tergoda untuk terus membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jadi jangan biarkan godaan itu untuk memuaskan keinginan kita yang sesaat, yang justru akan menghancurkan kondisi keuangan kamu. Jadi belajarlah dengan bijak dan fokus pada hal-hal yang benar-benar kamu butuhkan. Oke, jadi itulah rangkuman 10 goda-godaan yang bisa bikin kamu hancur. Percaya atau tidak percaya, itu terserah teman-teman, karena hidup adalah pilihan masing-masing. Kamu bukan hancur oleh karena bisnismu, bukan hancur karena pekerjaanmu, tapi 10 hal ini bisa menghancurkan hidupmu dengan cepat ataupun lambat. Karena apa? Karena kamu gak mampu untuk mengatasi godaan-godaan tersebut. Jadi kalau kamu gak mau kesuksesanmu hancur, karirmu hancur, lawan godaan-godaan tersebut. Sekian pembahasan dari Otak Oriental kali ini. Jika kalian mau request topik yang mau dibahas, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.